Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan nomor MPM 2140501207. Saya di sini ingin melengkapi tugas agama MKWU, yaitu agama Islam, dan di sini saya akan mengambil judul yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, dan saya akan menjelaskan apa sih itu beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya yang berisi perjanjian, larangan, perintah, dan ancamannya. Dan itu terdapat pada dalil surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Adapun 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi tentang syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah. Isi pokok dari kitab Taurat adalah 10 firman Allah bagi bangsa Israel. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, menjadikan hari Sabtu atau Sabat. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keenam, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Ketujuh, berbuat zina. Yang kedelapan, mencuri. Kesembilan, menjadi saksi palsu. Dan kesepuluh, mengambil hak orang lain. Selain itu, kitab Taurat juga berisi tentang sejarah-sejarah nabi terdahulu hingga Nabi Musa dan kumpulan-kumpulan hukum. Dalil adanya kitab Taurat yaitu pada surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi mazmur, pujian-pujian kepada Allah dalam bahasa Kipti. Kipti ini tidak mengandung syariat baru, karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, dan nasihat-nasihat. Dalil adanya kitab Zabur adalah firman Allah dalam surah Al-Isra yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Suyani oleh murid-murid Nabi Isa. Dalil adanya kitab Injil adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Selanjutnya kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan dan merupakan tuntunan dalam membentuk ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan sumber dari segala semacam ilmu. Secara umum berisi tentang beberapa hal pokok berikut. Yang satu, ketahui dan kepada Allah atau akidah, tata cara beribadah atau fikih, budi pekerti, kehidupan sehari-hari atau akhlak, tuntunan kehidupan,
ilmu pengetahuan, kabar gembira bagi orang yang beriman, dan peringatan bagi orang kafir. Kewajiban berdakwah dan membela agama atau jihad. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada Allah, yaitu Qatmil, hanya membaca. 2. Tartil, membaca dan memahami. 3. Hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Yang selanjutnya itu manfaat dan hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu fungsi manfaat dan hikmah beriman kepada kitab Allah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Ketiga, menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup jadi akan lebih tertata. Kelima, menambah sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Yang keenam, akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhir kelak nanti. Dan ada perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Qur'an seperti sholat, zakat, dan puasa. Kedua, menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Qur'an seperti memakan daging babi dan meminum arak. Arak yaitu minuman alkohol, minuman keras. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran atau tadarus setelah melaksanakan sholat wajib atau saat waktu luang. Keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, menggunakan Al-Quran dan tidak memegang kecuali dalam keadaan suci, meletakkan di tempat yang tinggi dan suci, tidak meletakkan sesuatu di atasnya, dan tidak menginjak dan mendudukinya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.